Shalom jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam mempersiapkan hati kita dengan memujikan 1000 lilin yang dinyalakan. Jemaat yang terkasih, lilin adalah suatu yang akan dinyalakan, dia mengorbankan dirinya untuk memberikan penerangan kepada sekitarnya yang dalam kegelapan. Seperti Yesus Kristus yang telah lahir untuk menebus dosa kita. Mari jemaat yang terkasih, kita boleh menjadi lilin-lilin yang dinyalakan untuk menyatakan kemuliaan surga. Marilah kita berdoa. Seperti 1000 lilin yang nyala di tengah dunia ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berharap menjadi terang bagi dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Segala puji, syukur, dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak berkat dan sukacita yang Kau limpahkan kepada kami. Sungguh Engkau yang maha baik. Engkau juga beri kesehatan buat kami Tuhan pada hari ini. Sehingga pada saat ini kami boleh bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk selalu berterima kasih dalam keadaan apapun. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami, agar kami semakin menjadi lebih baik dan bertumbuh sehingga biarlah kami selalu menjadi pelayan yang baik. Semoga semua ini dapat kami persembahkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, semoga firman yang akan disampaikan oleh Bapak Dhani Nobret, kiranya apa yang akan disampaikan, agar kita menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu ini firman akan dilayani oleh Bapak Dhani Nobret. Mari jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri dengan memujikan mulia, mulia namanya. Bagi
Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, sangat bersyukur pada pagi yang cerah, yang indah dan di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 kita boleh jelang saat ini. Dan biarlah hari ini kita makin memahami bagaimana karya Allah yang penuh kasih itu tetap memimpin kita saat ini. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan di ayat yang ke-8 yang menjadi nats pembuka kita pada pagi hari ini. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan karena kasih Allah inilah, dari dalam dunia yang gelap kita diselamatkan. Dan dari kasih Allah inilah, banyak jiwa yang terancam kuasa maut boleh kita diselamatkan. Karena kuasanya telah diberi pada kita dalam dunia yang gelap. Yang
Sebab karena dosa banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita keselamatan dari Ananda? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Kau tidak perlu binasa karena dosa. Kau tak perlu binasa karena dosa. Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiadakan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Tuhan selalu beserta dengan kita karena kuasa telah diberikan pada kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Namun apa yang sudah kita lakukan hari ini dengan kuasa yang Tuhan berikan dibagikan kepada kita? Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan dengan kuasa itu? Adakah kita melakukannya untuk menyenangkan diri sendiri? Keuntungan diri Anda sendiri? Atau menyenangkan hati Tuhan? Tuhan yang kenal dan tahu siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan. Begitu banyak motif dari motivasi itu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini, mari kita menghadap pada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, kita telanjang. Karena Tuhanlah yang tahu siapa kita. Mari kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh tatkala kami berhadapan dengan Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu dan memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Tetapi acap kali di dalam hari-hari kami tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti anak-anak Tuhan harusnya yang mencerminkan Tuhan. Kami memakai segala yang Tuhan berikan bagi kami hari ini demi kepentingan kami sendiri. Menyenangkan kedagingan kami. Dan mengutamakan kepentingan kami sendiri daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon ampun. Karena kami telah berdosa. Kami orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Atas kelemahan. Atas cacat celah kami. Atas ketidakmampuan kami untuk berbuat baik. Dan saat ini kami berhadapan kepada Allah Maha Pengampun. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkau Allah kami yang setia dan adil. Karena tatkala kami boleh datang kepadamu dengan mengaku segala dosa pelanggaran kami, Tuhan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia pengampunan Tuhan itu. Atas kasih yang besar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup ini. Ini kami Tuhan, bentuk kami dengan firman-Mu. Bentuk kami dengan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku.
Bagi kita yang telah dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menghadap pada Tuhan dan menerima berita anugerah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan biarlah hari ini kita dikasih Allah dan percaya kepadanya, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah hari ini menjadi damai yang sejati menjelang akhir-akhir tahun. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Meskipun hari ini banyak yang letih lesu, rasanya kok capek sekali. Tapi marilah semua yang letih lesu datang pada Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita mendengar sapaan firman Tuhan dan mari kita datang pada Yesus di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala anugerah kasih setia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau datang padamu untuk Tuhan bentuk seperti yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Dan biarlah kami yang terbatas ini cukup memahami Engkau yang tidak terbatas.
Mampukan dan pimpin setiap kami, termasuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biar Allah Roh Kudus boleh tetap mencerahkan, mencelikkan, bahkan memimpin kami ke dalam perubahan dan mengerti akan firman-Mu. Namun tidak hanya mengerti saja ya Tuhan, mampukan kami untuk juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang penuh dengan keterbatasan dan hina ini, Tuhanlah yang menguatkan dan memimpin. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita. Dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Waduh, ini ayat kesukaan kita gitu ya. Dan pasti hafal gitu, kira-kira gitu ya. Kalau nggak hafal, ya dihafalin lagi ya. Nggak akan saya suruh kembali ke sekolah minggu, tenang aja ya. Nah, kita bacakan sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, nanti diulang-ulang baca lagi ya, pasti hafal. Ini ayat favorit begitu ya. Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Waktu beritakan kabar baik dan kabar akhir. Bapak saudara, suatu kali ada kisah seorang kakek atau ya seorang kakek yang belum terlalu tua juga yang memelihara 2 ekor ayam di halaman rumahnya. Saya yakin Bapak saudara tahu ya ini jenis ayam apa begitu ya. Ayam jago yang pasti, tapi warnanya beda-beda, ini menarik begitu. Tetapi suatu ketika Bapak saudara, si kakek ini melihat 2 ayam ini berkelahi, saling mematuk, saling ya macam-macam begitu ya, berantakan semua. Karena si kakek ini tidak ingin ayamnya terluka karena perkelahian itu, dia berteriak, hus, 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 supaya ayam itu nggak berkelahi. Tapi ternyata teriakan itu nggak ada artinya Bapak saudara. Dan si ayam ini tetap berkelahi. Dan makin lama makin seru. Cepat-cepat si kakek ini karena ingin melerai gitu, dia ambil batu Bapak saudara. Dia ambil batu, dilempar itu ayam gitu ya. Berharap batu ini bisa membuat ayam ini selesai tidak. Tapi dia berpikir-pikir, waduh ini kalau batu saya lemparin, kasihan nih ayam nih ya. Terluka, benjol semua, berdarah, kasihan gitu ya. Jadi lebih baik, nggak usah. Akhirnya dia mendekati si ayam, terus mencoba meleraikannya dengan tangannya. Apa yang terjadi Bapak saudara? Si ayam justru mematuk tangannya gitu kan ya. Justru dipatuk tangannya si kakek ini. Dengan nada sedikit kesal gitu ya. Aduh jengkel banget ya. Maunya apa sih si ayam ini 2 ini dilerai nggak maunya bertengkar terus gitu kan ya. Akhirnya si kakek ini tiba-tiba mikir, seandainya aku sekarang bisa jadi ayam ya. Mungkin aku bisa misahin mereka dari perkelahian yang tidak jelas ini gitu kan. Ya ini pemikiran yang rada aneh Bapak Saudara ya. Ada manusia yang ingin jadi ayam hanya karena ingin misahin ayamnya yang berkelahi. Namun Bapak Saudara, inilah gambaran yang cukup bisa membuat kita memahami ternyata ketika Yesus datang dalam dunia ini, yang dunia yang dikasihnya ini, tetapi dunia ini tidak paham apa kata Yesus. Dia datang di dalam kerendahannya mengambil rupa sebagai manusia, datang berwujud sebagai manusia, punya tangan, punya kaki dan segala macamnya. Berharap manusia ini bisa memahami kerinduan hatinya, memahami rencananya yang kekal. Tetapi justru manusia ini tidak pernah bisa paham apa yang dikatakan oleh Yesus.
Bapak saudara, kerinduan Tuhan adalah menyelamatkan manusia sejak Taman Eden. Sejak Taman Eden Tuhan sudah menggelorakan bagaimana kerinduan hatinya ingin menyelamatkan manusia. Karena ini yang membuatnya dan membuat Yesus, yaitu inilah berita baik. Namun kabar baik ini yang Tuhan ingin sampaikan justru dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Harusnya kepada umat yang dikasihnya, tetapi justru dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Kepada orang-orang di luar Israel dan juga kepada kita. Sama seperti peristiwa Natal yang pertama, Bapak Saudara. Peristiwa Natal yang pertama, berita itu tidak dinyatakan kepada ahli Taurat. Tidak dinyatakan kepada orang Farisi, tidak. Tetapi justru berita Natal itu pertama kali dinyatakan justru kepada para gembala, Bapak Ibu. Para gembala siapakah mereka? Kita pasti sudah tahu dan sudah kenal. Namun menariknya, di manakah mereka tinggal saat itu pada waktu berita itu disampaikan? Di luar tembok Yerusalem, Bapak Saudara. Di luar bangsa yang diagung-agungkan, yang dipilih Tuhan sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu. Dan berita itu juga dinyatakan kepada para Majus. Para Majus yang jauh dari timur itu. Di mana bagi beberapa penafsir, mereka yakin para Majus ini berasal dari Persia atau dari Babilonia. Bapak Saudara, dengan menampilkan kisah kedatangan orang Majus, Matius sebagai penulis Injil Matius hendak menekankan akan status Yesus sebagai Raja Israel. Menekankan bahwa Yesus ini adalah Raja Israel dan kekuasaannya bukan hanya terbatas di wilayah Israel. Bangsa-bangsa lain pun datang untuk menyembah Dia. Ini sesuai dengan penutup Injil Matius, Bapak Saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan penyertaannya kepada murid-muridnya sampai kepada kesudahan zaman. Cocok dengan nama yang dilekatkan pada saat kelahirannya. Yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Maka inilah waktunya untuk memberitakan kabar baik. Dan juga kabar akhir. Kenapa? Ada dua alasan, Bapak Saudara. Alasan yang pertama adalah karena kasih Allah ini adalah kabar baik. Bapak Saudara, dalam sebuah relasi sangat penting itu kita memahami bagaimana membasahkan apa yang ada dalam diri kita kepada orang yang kita sayangi atau yang kita kasihi. Sangat penting sekali bagaimana kita membahasakannya dengan baik kepada mereka tentang kasih kita atau cinta kita dalam diri ini. Khususnya dalam hal kebutuhan untuk merasa dikasihi. Kenapa? Karena kebutuhan merasa dikasihi ini adalah kebutuhan emosional yang sangat mendasar, sangat utama dari manusia. Karena seseorang akan mendaki gunung, lewati lembah, melintasi padang pasir sampai lomba triathlon akan dilalui hanya untuk yang dikasihinya. Lebay banget gitu ya kayaknya. Perasaan dulu Bu Nurani dinikahi Pak Oksan nggak begitu-begitu amat gitu ya. Nggak ada gunung yang dilalui, nggak ada sungai juga. Sungainya banyak sih di sini gitu ya. Tetapi tanpa kasih, tanpa cinta, tanpa kasih itu pegunungan itu nggak akan bisa terdaki. Lautan itu tidak akan terseberangi. Padang pasir itu tidak akan tertahankan dan penderitaan akan menjadi kemalangan hidup kita. Lebih lebay banget begitu ya. Dulu perasaan Pak Beni menyapa Bu Puri juga nggak kayak begitu-begitu amat gitu ya. Cuman sekarang aja baru mendaki gunung gitu ya pakai sepeda gitu ya. Nah, pada akhirnya seseorang merasa ingin dikasihi. Dan itu kebutuhan kita, Bapak Saudara. Anda di rumah dan kami yang ada di sini. Namun bagaimana bahasa kasih itu sendiri? Bapak Saudara, Gary Chapman itu memiliki 5 bagaimana bahasa kasih itu dinyatakan. Yang pertama itu adalah kata-kata peneguhan. Kata-kata peneguhan di mana seseorang dikasih itu adalah ekspresi kasih sayangnya itu melalui kata-kata pujian. Bersifat positif dan apresiasi begitu ya. Kata-katanya suportif gitu kan. Dan kata-katanya yang baik begitu. Namun memang kadang kebaikan ini kadang enggak ada yang suka begitu ya. Contoh ibu-ibu gitu ya.
Ibu-ibu kalau hari ini ya kita sapa gitu ya. Hari ini ada banyak ibu-ibu di sini lebih daripada laki-lakinya. Ketika disapa, ibu cantik sekali. Pasti mereka nggak suka. Ah bapak bisa aja kan gitu ya. Ibu manis sekali. Ah yang bener pak loh kan nggak percaya kan apa kata yang nyapa begitu kan ya. Padahal kalau dibilang ibu cantik sekali, ah enggak pak, enggak saya biasa. Iya ibu biasa-biasa, bapak enak aja gitu kan ya. Sudah ke salon dari pagi begitu ya, masa dibilang biasa-biasa aja gitu. Pak Donald kayaknya enggak terima gitu. Ya emang sih. Tapi dengan kata-kata peneguhan itu seseorang bisa merasa terkasih, terkoneksi, berterelasi dengan baik. Kata-kata peneguhan. Yang kedua, bahasa kasih adalah waktu yang berkualitas. Kasih sayang dapat dicurahkan melalui pemberian perhatian penuh tanpa terganggu oleh berbagai macam distraksi. Biasanya di sini pasangan suami istri waktu berkualitas itu kemana-mana, ya candlelight dinner gitu ya. Kemana candlelightnya? Bakso sebelah gitu ya, makan berdua. Loh jangan salah Bapak Ibu Saudara, candlelight dinner untuk masa-masa sekarang di restoran mah terlalu mahal gitu. Cari yang sederhana, murah meriah, mengena gitu. Mengena di kantong maksud saya. Jadi lebih familiar, tapi di situ ada waktu yang berkualitas. Waktu bersama-sama. Yang ketiga, Gary Chapman memperhatikan bahwa ada orang yang memiliki bahasa kasihnya itu dengan hadiah. Menerima, memberi hadiah itu adalah simbol kasih sayang bagi individu dalam bahasa kasih yang ini. Bagi mereka bahasa kasih itu tidak sekedar hadiah yang diterima, tetapi usaha, waktu yang diluangkan untuk menyediakan hadiah itu sangat bernilai bagi pasangannya sendiri gitu ya. Apalagi ketika dilamar gitu kan, di dalam suatu kafe cincinnya dimasukin di dalam gelas gitu ya. Ketika salah masuk, untung cincinnya nggak keselak gitu ya. Tapi kerasa, oh ada apa begitu. Itu luar biasa itu rasanya ya. Siapa begitu? Ya mungkin Anda, salah satu dari Anda di sini. Bahasa kasih yang keempat adalah tindakan melayani. Di mana di dalam bahasa kasih ini diucapkan langsung dengan aksi dan perbuatan. Di mana dia merasa disayang, diapresiasi kalau pasangannya itu melakukan hal-hal yang baik untuk dia. Dan yang kelima adalah sentuhan fisik. Di mana beberapa orang sentuhan fisik adalah bahasa kasih bagi mereka. Tanpa sentuhan fisik mereka nggak merasa tidak dikasihi. Dan ini sudah melalui survei pembuktian Bapak Saudara, khususnya yang kelima begitu. Ada bayi yang baru lahir begitu, ada 2 bayi yang baru lahir dilakukan percobaan Bapak Ibu. Yang satu lahir lalu disendirikan tanpa digendong, hanya cuma dikasih susu. Tanpa digendong dikasih susu, taruh tempat tidur. Tapi bayi yang satunya lagi ketika memberi susu sambil digendong Bapak Saudara. Sambil diberi susu digendong. Setiap kali memberi susu bayi ini selalu digendong. Tapi yang satu ketika nangis diberi susu nggak pernah digendong Bapak Saudara. Dan ternyata perkembangan fisiknya jauh lebih maju dari di anak atau di bayi yang ketika memberi susu itu sambil digendong. Wah ini luar biasa. Di mana memang ternyata inilah kita hari ini. Nah, Bapak Saudara memiliki bahasa kasih yang mana? Kata-kata peneguhankah membuat Anda merasa dikasihi? Waktu berkualitaskah bersama dengan pasangan, apakah itu? Apakah dengan hadiah Anda merasa dikasihi? Apakah dengan tindakan melayani dari pasangan Anda, dari orang yang Anda kasihi, Anda merasa dikasihi? Atau yang kelima, Anda perlu mendapatkan sentuhan secara fisik baru bisa merasakan kasih sayang itu. Anda yang mana? Mari coba pilih salah satu. Nah jika sudah, mari kita pikirkan bersama. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam memenuhi bahasa kasih kita? Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita? Tapi saudara perlu kita sadari bahwa kelima bahasa kasih ini intinya adalah memberi. Memberi di mana Tuhan juga sudah memberi kasih itu dengan nyata. Melalui karya salib itu sendiri. Bahkan lebih dari bahasa kasih itu. I love you this much. Tuhan tidak hanya memberi apa yang kita perlukan, hadiah, pelayanan atau apapun itu. I love you this much. Bahkan Tuhan menyatakan bahasa kasih itu sebelum kita mengenal salib itu sendiri. Kenapa? Karena kasih Allah. Kasih Allah lah yang menyapa kita sebagai anaknya. Kasih Allah lah yang memperhatikan kita dalam waktu-waktu yang berkualitas ini.
Kasih Allah lah yang memberi kita segala hal yang berharga, termasuk nafas yang kita hela sampai detik ini. Nafas hari ini bagi kita hari ini sangat mahal. Kenapa? Karena ada beribu-ribu pasien COVID-19 di sana. Mereka membutuhkan yang namanya oksigen. Karena kasih Allah lah yang bertindak melayani kita sampai mati di kayu salib. Bahkan karena kasih Allah lah yang menyentuh kita orang berdosa. Sama seperti bayi Yesus yang mau menyentuh palungan yang kotor di malam itu. Bahkan jika boleh tambahkan satu bahasa kasih lagi. Yaitu bahasa kasih menjamin waktu di masa depan. Kenapa? Karena kasih Allah lah kita beroleh masa depan di dalam sorga. Dan itu nyata bagi kita. Saudara, pertemuan Nikodemus dan juga Yesus di malam itu bukanlah satu kebetulan. Bukanlah satu angan-angan Nikodemus tiba-tiba, oh kayaknya saya merasa perlu nih ketemu Yesus. Tidak. Tidak ada rancangan manusia, tetapi di situ ada rancangan Allah. Bukan Yesus yang mencari Nikodemus. Karena ketika Yesus lahir di dunia, ia tidak pernah mencari raja. Yesus tidak pernah mencari imam besar. Yesus tidak mencari orang kaya atau pemimpin agama. Yesus menegaskan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang tersesat, untuk menjadi kawan pemungut cukai dan orang berdosa. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia menemui dan berdialog dengan perempuan yang berzina di pinggir sumur. Ia menemui dan menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lumpuh di tepi kolam. Yesus berbeda dengan pemimpin agama-agama yang munafik itu. Di mana yang hanya mau mengunjungi orang kaya, orang berdudukan tinggi. Sekalipun dia adalah Allah yang maha tinggi. Ia rela menjamah dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Menyapa pelacur. Orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata, dengan hina oleh masyarakat. Bahkan yang lebih luar biasa lagi. Yesus menyapa kita dan menerima kita. Dengan memanggil kita sebagai anakku. Dalam hal ini Bapak Saudara, siapa kita? Siapa Anda dan saya sehingga dikasihi dengan cara yang demikian? Karena sesungguhnya bukan dia yang membutuhkan manusia, melainkan manusialah yang membutuhkan dia. Ya, Anda dan saya yang membutuhkan Tuhan. Teman Anda juga butuh Tuhan. Keluarga Anda yang lain juga membutuhkan Tuhan. Maka dari itu inilah waktunya bagi Anda dan saya yang sudah menikmati kasih anugerah Tuhan itu. Untuk menyampaikan kepada mereka. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah waktunya Anda dan saya untuk menyampaikan kabar ini. Sama seperti John Newton. Tatkala dia menyadari kasih Allah yang besar. Ketika dia bertobat di badai malam itu. Dia turun kapal. Lalu menyerahkan hidupnya sebagai pewarta Injil. Sama seperti John Sung. Ketika dia meskipun dia sudah menerima gelar PhD dalam bidang kimia. Dia kembali ke China untuk memberitakan Injil daripada mengajar sains. Dia menghabiskan 50 tahun hidupnya untuk memberitakan Injil di seluruh China. Dan di negara-negara sekitarnya. Sampai di Indonesia. Sampai di Indonesia. Namun di mana suatu hari. Ketika kapal yang ditumpangi oleh John Sung sudah mendekati tempat tujuan perjalanannya. John Sung turun ke kabinnya. Dan mengambil ijazah-ijazah serta medali dan tanda keanggotaannya dalam organisasi saintifik terkenal. Dan John Sung membuangnya ke laut. Semua ijazah terkecuali ijazah doktornya dia buang. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. John Sung turun dari kapal itu di Shanghai pada waktu 1927 untuk menjadi penginjil terkenal di sejarah China. Dan dia sering dijuluki oleh Wesley dari China. John Sung menjadi pengkhotbah Injil yang penuh kuasa. Banyak orang bertobat termasuk di Indonesia. Dan salah satu tempat khotbah Dr. John Sung ini adalah gereja asal kita. Tionghoa kita Kauhui yang pertama kalinya di Jalan Bakmi itu. Di sanalah dia banyak menggugah banyak orang. Sehingga mereka bertobat. Dan hari ini kita bisa melihat dan menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita mendapatkan kabar baik itu. Kini
Waktunya kita untuk kabarkan kabar baik itu. Siapkah Anda? Yang kedua, kasih Allah itu adalah kabar akhir, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang suka dengar kata terakhir. Suka enggak ya? Sangat suka, apalagi jika saya berkata, ini adalah poin terakhir saya dalam khotbah saya. Wah, hari ini semua rasanya bersuka cita. Waduh, ntar lagi selesai khotbahnya Pak Dani. Bener, ntar lagi selesai kok, tenang aja. Gitu ya. Atau bagian terakhir kita, begitu. Tetapi ada banyak orang yang tidak suka dengar kata terakhir, Bapak Ibu. Dan orang-orang ini itu masuk dalam kategori yang namanya misofonia. Apa itu misofonia gitu ya? Apa itu misofonia? Misofonia itu adalah sebuah kondisi di mana ada seseorang yang tidak kondisi di mana seseorang bereaksi terhadap satu suara spesifik dan menimbulkan respon otomatis. Artinya adalah jika ada suara-suara tertentu dia merasa ada sesuatu yang mengganjal begitu. Misal contohnya nih, contoh suara seseorang sedang makan. Pernah tahu suara seseorang sedang makan? Kecapan begitu ceritanya gitu ya. Cap cop. Ketika Anda mendengar gitu, apa yang Anda rasakan? Biasa aja atau biasa aku juga begitu atau ih gimana sih masa makan nggak ditutup gitu kan ya kira-kira ini ya gitu ya. Atau ada orang yang nggak enak dengar suara detak jam. Jadi ketika dia malam hari sunyi-senyap begitu ya, ketika nggak ada suara tetapi ada jam yang seakan-akan lebih keras daripada suara yang lain. Tik, baginya itu gak bisa tidur, terganggu sekali gitu ya. Gak bisa apa-apa. Atau ada orang yang bereaksi cukup merasa ngeri ketika ada suara anjing yang melonglong. Kalau menggonggong biasa ya. Kalau melonglong itu rada-rada creepy gitu ceritanya. Kalau ada gitu, ada apa ya itu ya, padahal kita juga ya itu bahasanya anjing, kita aja nggak ngerti begitu kan. Ada orang yang merasa itu, dan orang-orang misofonia ini karena mendengar suara tertentu mereka mengalami perasaan yang tidak nyaman, stres. Bahkan beberapa dari mereka menghubungi dokter hanya karena aku nggak tahan dengar suara ini dan aku ingin bunuh diri. Sangat mengerikan sekali Bapak Saudara. Nah, jangan-jangan ketika Anda mendengar khotbah saya, Anda sudah tidak, jangan begitu ya. Dan akhirnya ketika Anda merasa mengalami gangguan, tolong jangan hubungi saya ya, lebih baik hubungi dokter gitu ya. Karena saya tidak sanggup menangani. Kenapa? Karena dari teks yang sudah kita baca, seperti ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya teruskan lagi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Perhatikan kata-kata yang saya bold ini Bapak Saudara. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Di mana mereka yang tidak percaya, maka kasih yang Allah beritakan hari ini sebagai kabar baik itu adalah menjadi kabar akhir bagi mereka. Yaitu jika mereka tidak percaya, maka mereka masih ada di bawah hukuman. Bukan akan dihukum atau akan masuk neraka, bukan itu. Tetapi justru masih di bawah hukuman. Kenapa Bapak Saudara? Karena hari ini kita diselamatkan adalah saat kita masih di dalam hukuman. Nah bisa jadi ini yang tidak kita inginkan dengarkan hari ini. Yaitu barang siapa yang tidak percaya ia masih berada di bawah hukuman. Nikodemus saat itu sebagai Sanhedrin pun menyadari hal demikian. Karena ternyata manusia masih menyukai perbuatan jahat dan perbuatan dosa. Namun apakah Tuhan itu menciptakan manusia untuk dihukum? Saya yakin tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak menciptakan Anda dan saya yang akan berakhir di dalam neraka, di bawah hukuman, tidak. Namun pada kenyataannya Tuhan itu menyelamatkan, bukan menghukum. Karena Tuhan adalah baik dan kebaikannya adalah mutlak. Dengan kebaikannya Tuhan berkehendak semua manusia diselamatkan.
Semua manusia diselamatkan termasuk Anda dan saya. Oleh karena itulah Tuhan itu menyelamatkan kita, bukan menghukum. Tuhan mengampuni manusia dan memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk meninggalkan pikirannya, perkataannya dan kelakuannya yang jahat. Dan berubah menjadi manusia yang serupa dengan gambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan inilah kabar akhir bagi kita di minggu akhir penghujung tahun 2020. Namun siapakah dari Anda semua yang ada di rumah atau yang sedang beribadah saat ini sungguh-sungguh mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Bukti sederhana dari kasih Allah itu, di mana Tuhan itu menurunkan hujan. Tidak hanya bagi orang yang baik, tetapi juga bagi orang yang jahat. Artinya, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang jahat itu. Bukti yang paling sederhana yang bisa kita lihat adalah, Tuhan menurunkan hujan tidak hanya kepada orang baik, tetapi juga kepada orang jahat. Artinya adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita yang jahat ini untuk memahami anugerahnya melalui rahmat berupa hujan yang diberikan kepadanya untuk bisa berbalik dari kejahatan orang itu menjadi manusia yang baik. Tuhan memanggil orang jahat itu dengan cara yang mulia untuk bertobat. Tidak mempertobatkannya dengan cara-cara yang jahat atau dengan menghujat orang itu, tidak. Tetapi inilah waktu akhir bagi Anda untuk kembali kepada Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya. Inilah waktu akhir bagi kita sebelum tiba waktunya di mana kita tidak dapat lagi berteriak, Tuhan aku bertobat. Karena semuanya sudah terlambat. Dan inilah waktu akhir yang diberitakan Allah bagi kita. Karena Ia akan datang segera untuk kedua kalinya dan waktunya sudah dekat. Karena kasih Allah yang besar memanggil kita yang percaya kepadanya. Inilah waktunya untuk memberitakan kabar baik ini. Tetapi bagi kita yang masih belum mau percaya, inilah kabar akhir bagi Anda. Karena Ia akan datang segera untuk kedua kalinya. Dan marilah kita kabarkan berita baik dan kabar akhir ini kepada mereka yang terhilang. Karena Tuhan mengasihi mereka, mengasihi Anda dan saya. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman rasuli pada baptisan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat untuk beberapa hal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan bagi kami semua. Engkau yang sudah lahir di hari Natal itu. Engkau yang sudah membuktikan betapa besar kasih setia Tuhan kepada kami yang berdosa ini. Dengan cara Engkau yang mengambil rupa manusia, masuk dalam dunia, tidur beralaskan palungan yang kotor itu. Tuhan, kami melihat betapa cinta-Mu yang besar bagi kami yang hina ini. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Di penghujung tahun 2020, di minggu akhir ini, kami melihat betapa besar rahmat Tuhan yang tetap menyertai kami. Sejak awal tahun kami merasakan begitu banyak kegelisahan sejak pandemi COVID-19 ini menerpa bangsa Indonesia. Di mana kami tidak lagi bisa berhadapan, tidak lagi bisa berkumpul, bahkan kami tetap saja di rumah Tuhan. Namun di sana rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap nyata bagi kami yang berdosa ini. Terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang sangat besar itu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa untuk bangsa ini. Di tengah banyak polemik politik yang ada dalam bangsa ini. Bangsa ini juga tetap berjuang untuk menyelesaikan bencana penyakit COVID-19 ini. Tuhan, mampukan, pimpin, dan beri hikmat. Kiranya pemimpin negara kami boleh mengambil keputusan dengan baik. Tuhan juga tetap menyertai para dokter, suster, tatkala mereka berjuang untuk membantu proses pemulihan dari pasien yang ada. Tuhanlah yang memberikan sukacita, kekuatan, dan damai dalam hati mereka. Dan kami, para jemaat Tuhan yang terus bergumul dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga, dalam kecukupan makan minum kami setiap hari yang tentu tidak mudah Tuhan, karena waktu-waktu ini menghambat kami, gerak kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tetap menopang dan memberikan jalan keluar agar kami pun boleh menyesuaikan diri dengan masa-masa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kami berdoa bagi Majelis Jemaat GKI Wiyung, Residen, Tuhan lain tetap menyertai para penatua, pendeta, bahkan segenap hamba Tuhan, aktivis. Tuhan lain berikan sukacita bagi mereka untuk terus boleh melayani Tuhan dengan penuh syukur. Bahkan di dalam hari-hari ke depan, di tahun 2021 dengan begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal yang harus dilakukan, mampukan pimpin mereka dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di dalam masa-masa pemulihan mereka. Ada banyak kawan-kawan kami yang terpapar COVID-19. Ada banyak kawan-kawan kami menjadi OTG. Ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya Engkau saja sendiri yang menyembuhkan mereka. Dan Tuhan yang merawat segenap jemaat Tuhan, baik dimanapun mereka berada, mereka yang sedang sakit atau mereka yang masih sehat, Tuhanlah yang menjaga kami semua menurut kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, ada begitu banyak pergumulan dalam hati kami yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan.
namun berat mulut ini untuk mengatakannya. Kami percaya dan yakin Engkau Tuhan yang tahu bagaimana hati kami. Engkau Tuhan yang mengenal siapa kami sebenarnya. Oleh karenanya kami hanya memohon anugerah-Mu untuk tetap menopang kami semua ya Tuhan. Di dalam pergumulan bersama suami, istri, anak-anak, keluarga besar kami yang lain, bersama dengan pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhanlah yang menopang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini syukur kami, doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta lisan. Bagi jemaat yang belum mendapatkan souvenir Natal, kalender induk dapat mengambil souvenir di gereja pada jam kerja. Jemaat diundang untuk mengikuti persekutuan tutup tahun melalui Zoom pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 18.00 dengan tema Bercahaya Seperti Bintang, dipimpin oleh Penatua Fajar Junianto. Link Zoom akan dibagikan melalui WA Group, Telegram, dan Instagram GKI Wiyung. Ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021, tepat pukul 9 pagi, dipimpin oleh Ibu Bernice Joy Mawarwati dengan tema Janji Perlindungannya, melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Residence. Mari jemaat kita mengikuti bersama. Doa pagi pada Sabtu 2 Januari 2021 pukul 5 pagi dipimpin oleh Ibu Yung Minglan. Ibadah Minggu 3 Januari 2021 pukul 8 pagi pengkhotbah Ibu Yung Minglan. Tema Berdamai dengan Kebaruan. Persembahan sulung. Sebagai ungkapan syukur, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari 2021. Makna persembahan sulung dapat dilihat dalam warta jemaat. Gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang.
Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Demikianlah Warta Lisan. Nats persembahan 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang ada di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu PKJ 150 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, hanya inilah. Berdiri. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, seperti lagu dari PKJ 150. Ya inilah kami yang membawa persembahan kami kepadamu. Kami tidak bisa memberikan lebih daripada itu ya Tuhan. Kami hanya memberikan apa yang kami ada saat ini. Biar itu boleh menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Sepanjang tahun 2020, Tuhan sudah memimpin kami. Ini adalah minggu terakhir dari tahun 2020. Tuhan, sebegitu banyaknya berkat yang Kau berikan. Segitu banyaknya Tuhan Kau menyertai kami. Segitu besarnya cinta-Mu kepada kami. Sepanjang tahun, dari hari ke hari, bahkan minggu ke minggu. Kalau kami boleh mengungkapkan syukur kami, biar itu boleh menjadi hati yang semakin tulus dia kepada Tuhan. Pakailah persembahan ini ya Tuhan. Pakailah hidup kami, supaya kami boleh semakin lebih baik. Ketika kami juga menuju tahun 2021, kami boleh semakin giat di dalam melayani Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh belajar bagaimana kami harus membawa berita sukacita itu. Satu nyanyian baru yang boleh terungkap keluar dari kehidupan kami. Dengar doa kami Bapa. Ini syukur kami. Di dalam Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Menyerahkan hidup kami. Amin. Mari jemaat sekalian, inilah waktunya. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap ini, agar kasih, damai, dan kebenaran datang menetap, karena gelap jadi remang pagi. Kita harus membawa berita.
membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi agar yang masih sangsi terima Sang Penebus. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saat inilah saat kita bersaksi kepada dunia, dan saat inilah saat Kristus dinyatakan bagi kita semua. Namun saat ini juga, waktu ini juga kita memerlukan hikmat dan berkat dari Tuhan. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia, menyatakan kabar baik dan kabar akhir mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya, 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 amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang.